Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang profil mata pelajaran pada kurikulum Merdeka, yakni Dasar Agribisnis Ternak sebagai mata pelajaran dasar pada fase E kelas 10. Dasar-dasar agribisnis ternak adalah mata pelajaran dasar pada program keahlian agribisnis ternak, yang merupakan mata pelajaran prasyarat bagi mata pelajaran kejuruan pada program keahlian agribisnis ternak. Mata pelajaran ini berisi kemampuan yang mendasari penguasaan keahlian agribisnis ternak agar peserta didik mampu berpikir ilmiah, bersikap positif, dan berketerampilan sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan, mampu menemukan berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru secara mandiri. Mata pelajaran ini menjadi dasar bagi peserta didik dalam memahami proses agribisnis ternak yang meliputi menyiapkan kandang, mengoperasikan peralatan farm, mengidentifikasi bibit ternak, membuat dan memberikan pakan, memelihara ternak, menjaga kesehatan hewan, mengelola recording farm, memanen dan memasarkan hasil panen sesuai standar. Mata pelajaran ini juga membekali peserta didik untuk mampu mengaplikasikan dasar-dasar pemeliharaan ternak dalam berwirausaha dan atau bekerja pada jabatan-jabatan di dunia usaha bidang peternakan. Mata pelajaran ini harus dipahami oleh peserta didik sebelum mempelajari mata pelajaran lain pada program keahlian agribisnis ternak, agar mereka ahli di bidang peternakan sekaligus mampu bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan adaptif. Selain itu, mata pelajaran ini juga memberikan wawasan bagi peserta didik tentang isu-isu global terkait dengan ketahanan pangan, perubahan iklim, dan kelestarian ekosistem. Setelah mempelajari mata pelajaran ini, diharapkan peserta didik akan termotivasi untuk terus belajar dan mempelajari lebih lanjut tentang agribisnis peternakan yang akan dipelajari di kelas 11 dan 12. Peserta didik juga diharapkan akan mampu mengembangkan secara mandiri usaha agribisnis peternakan atau dapat berkiprah di dunia kerja sesuai tuntutan dan kebutuhan perkembangan industri peternakan. Mata pelajaran dasar-dasar agribisnis ternak ini berkontribusi dalam membangun kemampuan dasar peserta didik menjadi pribadi yang menguasai keahlian agribisnis ternak dengan memegang teguh iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia terhadap manusia dan alam, bernalar kritis, mandiri, kreatif, komunikatif, dan adaptif terhadap lingkungan. Mata pelajaran dasar-dasar agribisnis ternak bertujuan untuk membekali peserta didik dengan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap, baik soft skill maupun hard skill, sehingga memiliki pemahaman yang utuh atau komprehensif tentang program keahlian agribisnis ternak setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada mata pelajaran ini meliputi 1. Memahami profil dan proses bisnis industri bidang agribisnis ternak. 2. Memahami perkembangan teknologi dan isu-isu global terkait bidang agribisnis ternak. 3. Memahami agripreneur, lapangan kerja, dan peluang usaha bidang agribisnis ternak. 4. Memahami proses-proses dasar pekerjaan bidang peternakan. Dan yang kelima adalah memahami penanganan komoditas ternak sesuai prosedur kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH. Pada hakikatnya, mata pelajaran dasar-dasar agribisnis ternak berfokus pada kompetensi bersifat dasar yang harus dimiliki oleh generasi muda penerus agribisnis peternakan dengan menjadi agripreneur muda dan atau bekerja di industri peternakan sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Selain itu, peserta didik diberikan pemahaman tentang proses bisnis, perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global, profil entrepreneur, job profile, peluang usaha dan pekerjaan atau profesi. Pada akhir fase E atau kelas 10, peserta didik akan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai program keahlian agribisnis ternak sehingga mampu menumbuhkan kebanggaan, harapan besar, passion dan vision untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Pada akhir fase E, rumusan capaian pembelajaran dari masing-masing elemen pembelajaran akan dipaparkan sebagai berikut. Pada kurikulum Merdeka, mata pelajaran tidak lagi berbentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar, melainkan dijelaskan pada elemen dan capaian pembelajaran.
Adapun pada mata pelajaran dasar agribisnis ternak ini memiliki 5 elemen dan capaian pembelajaran yang akan dipelajari. Elemen dan capaian pembelajaran pertama pada mata pelajaran ini adalah proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis ternak. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami tentang proses bisnis secara menyeluruh manajemen produksi bidang agribisnis ternak, antara lain penerapan K3LH, perencanaan produk, mata rantai pasok atau supply chain, logistik, proses produksi, penggunaan dan perawatan peralatan di bidang agribisnis ternak, serta pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Elemen yang kedua adalah perkembangan teknologi produksi dan isu-isu global terkait dengan agribisnis dan industri ternak. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami tentang teknologi peternakan, seperti perkembangan bioteknologi, otomatisasi, aplikasi digitalisasi, dan Internet of Things atau IoT, serta isu-isu pemanasan global, perubahan iklim, ketersediaan pangan, baik global, regional, dan lokal, pertanian berkelanjutan, sistem kelembagaan pada rantai produksi dan pasar, dan penanganan limbah dengan prinsip 8R, rethink, refuse, reuse, refurbish, repair, repurpose, and recycle. Elemen yang ketiga adalah agripreneur, peluang usaha dan pekerjaan atau profesi di bidang agribisnis ternak. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan tentang profil agripreneur yang mampu membaca peluang pasar dan usaha, profesi pemroduksi ternak atau petani ternak dalam rangka menumbuhkan jiwa wirausaha, serta peluang usaha dan peluang bekerja di bidang agribisnis ternak. Selanjutnya pada elemen yang keempat adalah proses-proses dasar pada agribisnis ternak. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan tentang konsep, prinsip dan prosedur peternakan yang meliputi pembibitan, pakan, perkandangan, kesehatan ternak, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Elemen yang terakhir atau elemen yang kelima adalah penanganan komoditas peternakan sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengidentifikasian karakteristik dan penanganan komoditas peternakan untuk disimpan, dikonsumsi, atau diproses lebih lanjut menjadi produk olahan setengah jadi atau produk jadi dengan menerapkan prinsip dan prosedur K3. Pada elemen proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis ternak, terdapat 3 poin tujuan pembelajaran, yaitu memahami elemen produksi bidang agribisnis ternak, memahami penggunaan dan perawatan peralatan di bidang agribisnis ternak, dan memahami pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan sumber daya lokal. Dengan 7 poin materi pembelajaran yaitu perencanaan produk, proses produksi, penerapan K3LH, mata rantai pasok atau supply chain, alur logistik, penggunaan dan perawatan peralatan farm, serta pengelolaan SDM peternakan. Pada elemen perkembangan teknologi produksi dan isu-isu global terkait dengan agribisnis dan industri ternak, terdapat 4 poin tujuan pembelajaran, yaitu 1. Memahami teknologi peternakan mengenai perkembangan bioteknologi, otomatisasi, aplikasi digitalisasi, dan Internet of Things atau IoT. 2. Memahami isu-isu pemanasan global, perubahan iklim, ketersediaan pangan baik global, regional, dan lokal, serta pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, memahami sistem kelembagaan pada rantai produksi dan pasar. Dan yang keempat adalah memahami penanganan limbah. Dengan 9 poin materi pembelajaran yaitu bioteknologi peternakan, otomatisasi peternakan, aplikasi digitalisasi peternakan, teknologi Internet of Things atau IoT, isu pemanasan global dan perubahan iklim, ketersediaan pangan global, regional, dan lokal, pertanian berkelanjutan, kelembagaan rantai produksi dan pasar, serta penanganan limbah dengan prinsip 8R. Selanjutnya pada elemen agripreneur, peluang usaha dan pekerjaan atau profesi di bidang agribisnis ternak. Terdapat 4 poin tujuan pembelajaran, yaitu memahami profil agripreneur, memahami profesi pemroduksi ternak atau petani ternak, memahami peluang usaha di bidang agribisnis ternak, dan memahami peluang bekerja di bidang agribisnis ternak. Dengan 4 poin materi pembelajaran yaitu profil agripreneur,
profesi pemroduksi ternak, peluang usaha di bidang agribisnis ternak, dan peluang bekerja di bidang agribisnis ternak. Kemudian pada elemen proses-proses dasar pada agribisnis ternak terdapat 2 poin tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep, prinsip, dan prosedur peternakan dan memahami konsep, prinsip, dan prosedur pemasaran hasil ternak. Dengan 7 poin materi pembelajaran, yaitu pembibitan ternak, pakan ternak, perkandangan ternak, kesehatan ternak, pemeliharaan ternak, dan pemanenan ternak, serta pemasaran ternak. Elemen yang terakhir adalah penanganan komoditas peternakan sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Terdapat 3 poin tujuan pembelajaran, yaitu menerapkan cara pengidentifikasian karakteristik komoditas peternakan, menerapkan cara penanganan komoditas peternakan, dan menerapkan prinsip dan prosedur K3. Dengan 9 poin materi pembelajaran, yaitu identifikasi karakteristik komoditas peternakan untuk disimpan, identifikasi karakteristik komoditas peternakan untuk dikonsumsi, identifikasi karakteristik komoditas peternakan menjadi produk olahan setengah jadi, identifikasi karakteristik komoditas peternakan menjadi produk jadi, penanganan komoditas peternakan untuk disimpan, penanganan komoditas peternakan untuk dikonsumsi, penanganan komoditas peternakan menjadi produk olahan setengah jadi, penanganan komoditas peternakan menjadi produk jadi, dan penerapan prinsip dan prosedur K3. Adapun alur tujuan pembelajaran pada materi dasar agribisnis ternak ini terdapat 5 tahap dalam proses pembelajarannya. Untuk tahap pertama dimulai dari proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis ternak atau elemen pertama. Kemudian tahap kedua untuk elemen kedua, yaitu perkembangan teknologi produksi dan isu-isu global terkait dengan agribisnis dan industri ternak. Kemudian tahap ketiga untuk elemen ketiga, yaitu agripreneur, peluang usaha dan pekerjaan atau profesi di bidang agribisnis ternak. Lalu ada tahap keempat untuk elemen yang keempat, yaitu proses-proses dasar pada agribisnis ternak. Yang kelima dengan elemen yang kelima, penanganan komoditas peternakan sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Baik, itulah tadi profil singkat dari mata pelajaran dasar agribisnis ternak kelas 10 fase E, jurusan agribisnis ternak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.